Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil praktikum mengenai sel prokariotik dan sel eukariotik. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Yayah Ramawati dan teman kelompok saya yaitu Ruli Nurpajar, Siti Maria, Putri Julianti, dan Risti Nuryanti. Langsung saja ke pemaparan yang pertama yaitu dari Saudari Risti Nuryanti. Waktu dan tempat dipersilahkan. Yang pertama, ada cara kerja dari video praktikum sel tumbuhan pada tumbuhan Elodea. Langkah pertama, spesimen atau objek itu diambil dari satu helai daun Elodea. Kemudian diletakkan pada kaca preparat dan diberi setetes air. Setelah itu, ditutup dengan kaca penutup atau cover glass agar menahan gerak pada objek. Cara yang baik untuk menerapkan cover glass yaitu dengan menahan satu sudut kanan pada satu sisi objek dan biarkan jatuh. Pada saat cover glassnya itu jatuh, maka udara akan keluar dan mengakibatkan sedikitnya gelembung udara. Kemudian, preparat diletakkan pada mikroskop, tepatnya di bawah lensa objektif. Dimulai dengan perbesaran 100 kali ukuran sebenarnya. Selanjutnya, amati objek tersebut. Untuk melihatnya lebih jelas lagi, maka aturlah kontras dan juga cahaya yang masuk menggunakan LED li dan juga diafragma iris. Dan juga ubah lensa objektif menjadi 400 kali dan mulai kembali amati objek tersebut. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu mengenai langkah kerja dalam video praktikum kedua tentang sel hewan eukariotik. Langkah yang pertama, larutan natrium klorida diteteskan pada preparat. Lalu kemudian kita mengambil spesimen dengan cara menjalankan tusuk gigi secara lembut di bagian dalam pipi. Selanjutnya, spesimen yang telah kita ambil diletakkan pada preparat yang telah ditetesi larutan natrium klorida dengan cara memutar-mutarkan ujung tusuk gigi kepada preparat. Kemudian, untuk membuat sel pipi agar terlihat lebih transparan, maka kita perlu menambahkannya dengan metil biru. Setelah metil biru ditambahkan, lalu kita tempelkan kaca penutup dengan cara menjatuhkannya tepat pada spesimen agar tidak adanya oksigen di dalam spesimen tersebut. Lalu kita hapus sisa-sisa metil biru yang berada di luar spesimen dengan menggunakan tisu atau dengan kain. Kemudian preparat diletakkan pada mikroskop tepat di bawah lensa. Dimulai dengan perbesaran 100 kali dari aslinya, lalu kita amati objek. Selanjutnya kita ganti dengan perbesaran 400 kali dari aslinya, lalu diganti kembali dengan perbesaran 1000 kali lipat dari aslinya. Cukup sekian, mungkin slide selanjutnya akan dibahas oleh yang lain. Baik, cara yang ketiga yaitu air kotor yang direbus. Langkah pertama, kita akan menyiapkan wadah yang berisi air, menambahkan rumput dan daun untuk menemukan mikroba. Kemudian simpan dan tunggu selama 12 hari. Setelah disimpan, lihatlah cairan menggunakan mikroskop dan amati. Kemudian, rebus air selama 3 menit dan amati kembali cairannya. Alhamdulillah, dapat kita lihat di dalam hasil penelitian praktikum sel tumbuhan Elodea yang dimana terdapat dinding sel yang beraturan, sitoplasma juga berpigmen hijau atau klorofil. Adapun fungsi dari dinding sel diantaranya adalah sebagai penentu bentuk dari tumbuhan, kekuatan untuk tumbuhan, pendukung pada tumbuhan, sebagai pengontrol dari tekanan turgor, sebagai lalu lintas dari zat-zat penting pada tumbuhan,
tempat menyimpan karbohidrat dan sebagai sumber signal. Dan adapun fungsi utama dari kloroplas adalah sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis, yang dimana fotosintesis sendiri adalah reaksi pembentukan ATP. Dalam reaksi ini melibatkan elektron maupun transport hidrogen dalam berbagai senyawa seperti misalnya NADP dan sitokrom. Dan di dalam proses fotosintesis, karbohidrat diubah menjadi gula serta sitoplasma sebagai tempat menyimpan berbagai jenis zat kimia yang digunakan untuk metabolisme sel. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, terlihat bahwa sel epitel pipi tidak mempunyai dinding sel seperti sel tumbuhan. Jadi bagian terluar dari sel epitel pipi adalah membran sel yang fungsinya sebagai pelindung organel yang berada di dalamnya. Karena tidak mempunyai dinding sel, jadi bentuk sel epitel pipi tidak tetap. Lalu di sana juga terlihat bahwa sel epitel pipi mempunyai inti sel yang fungsinya sebagai pengatur jalannya aktivitas dalam sel. Lalu ada sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan yang mengisi antara membran sel dan inti sel. Sitoplasma ini tersusun dari bahan-bahan cair yang disebut sitosol, yang berisi air dan senyawa-senyawa organik yang terlarut seperti asam lemak, asam amino, gula nukleotida, dan lain-lain. Sitoplasma juga berfungsi sebagai tempat berlangsungnya metabolisme seperti glikolisis. Promesium adalah genus Ciliata unicellular protista yang bersel tunggal. Pada umumnya bentuknya bulat lonjong, menyerupai bentuk telur, bahkan bisa juga bentuknya itu menyerupai sandal dan menyerupai bentuk kaki. Kemudian ukurannya bisa mencapai 50-300 mikrometer panjangnya. Struktur tubuhnya berbulu pendek yang disebut silia, serta tubuh selnya ditutupi oleh struktur yang kaku namun elastis yang disebut pelikel. Secara alami, habitatnya dapat kita temui di perairan yang tawar, serta Pramecium sendiri tersebar luas dan mudah untuk dibudidayakan. Untuk pembahasan air kotor yang direbus, setelah air tersebut didiamkan selama 12 hari dan diamati di bawah mikroskop, bahwa di air tersebut itu terdapat mikroba seperti protozoa dan bakteri. Dan di air tersebut pun di atasnya itu terdapat rumput bakteri. Nah, setelah dipanaskan selama 3 menit, para mikroba tersebut sudah mati. Nah, bakteri yang mati itu melakukan gerak brown atau tidak sepenuhnya diam. Setelah dididihkan, hanya satu koloni yang tumbuh. Itu membuktikan bahwa air dididihkan itu tidak menetralkan bakteri, logam berat, racun, dan juga bahan kimia. Kemudian untuk video yang kelima mengenai Euglena. Euglena merupakan protista uniseluler berukuran sekitar 60-120 mm dengan rentang hidup 3 minggu. Bergerak dengan flagela dan ditemukan baik di air tawar maupun di air asin laut. Memiliki bintik mata dan peka terhadap cahaya. Cahaya membantunya untuk proses fotosintesis. Kemudian, Euglena juga memiliki karakter seperti tumbuhan dan hewan, mengambil makanan dengan cara fotosintesis. Reproduksinya yaitu secara mitosis, membagi secara longitudinal menjadi 2 sel baru. Menjaga keseimbangan lingkungan dengan mengambil CO2 dan melepas O2. Berwarna hijau karena ada klorofil dan mengandung pirenoids yang digunakan untuk mensintesis paramilon. Pada bagian tengah, Euglena ini mengandung inti sel. Seperti itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, nampaknya cukup presentasi dari kami. Mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.